Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan menyambung pelajaran dari minggu lalu, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, ruang lingkup biologi ini memiliki beberapa aspek-aspek. Yang pertama adalah biologi sebagai sains. Yang kedua adalah kerja ilmiah. Yang ketiga adalah penelitian atau eksperimen. Yang keempat adalah objek, keragam, dan permasalahan yang ada di sekitar alam atau lingkungan kita. Dan yang kelima yaitu bekerja di laboratorium. Nah, biologi sebagai sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu Scientia, yang artinya pengetahuan. Nah, sains ini terbagi menjadi dua, yaitu sains alam dan sains sosial. Sains alam yaitu ilmu pengetahuan di mana yang diamati itu adalah alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sains sosial yaitu di mana membahas tentang hubungan manusia, baik itu kebudayaan, kehidupan sosial, dan pola hidup yang ada di sekitar lingkungan kita, atau pola hidup manusia yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, sains ini memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah rasional. Nah, rasional ini apa, Pak? Rasional ini berpikir secara nalar, yang intinya dia itu tidak bersifat tahayul atau berbau gaib. Nah, yang kedua adalah objektif. Sains ini berdasarkan kebenaran yang apa adanya, berdasarkan data dan fakta yang terjadi. Yang ketiga yaitu bersifat empiris, di mana sains dapat dibuktikan melalui pengamatan dan percobaan. Dan yang terakhir adalah bersifat akumulatif, yaitu berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau dapat diperbaharui. Nah, kembali lagi ke biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios adalah hidup, logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, Pak, ciri-ciri dari hidup itu apa? Nah, sebelum kita mulai dari ciri-ciri makhluk hidup, ingat, dalam ilmu biologi ini ada 2 lingkungan. Yang pertama ada abiotik, dan yang kedua adalah biotik. Nah, abiotik itu adalah benda-benda yang tidak hidup. Contohnya seperti apa? Seperti tanah, air, suhu, kelembapan, cahaya, dan lain sebagainya. Nah, komponen biotik ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ini dia komponen-komponen yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, biotik, ciri-ciri dari hidup itu ini. Yang pertama adalah bernapas, yang kedua adalah bergerak, yang ketiga adalah memerlukan nutrisi,
Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima adalah berkembang biak. Dan yang terakhir adalah tanggap terhadap rangsangan. Nah, bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, setelah itu akan mengeluarkan yang namanya zat karbon dioksida. Nah, pada makhluk hidup, alat pernapasannya bermacam-macam. Kita sebagai manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ada makhluk hidup lain yang tidak bernapas dengan paru-paru, melainkan bernapas dengan alat pernapasan yang lain. Contohnya seperti ikan. Ikan bernapas dengan insang. Nah, pada kata cacing atau hewan lainnya ada yang bernapas dengan menggunakan kulit. Nah, selanjutnya adalah bergerak. Bergerak yaitu proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada kita manusia, alat pergerakan kita adalah kaki dan tangan. Seluruh tubuh kita bisa bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada ikan, alat pergerakannya itu yaitu menggunakan siripnya. Nah, pada burung yaitu menggunakan sayapnya untuk dia dapat terbang. Oke, selanjutnya yaitu memerlukan nutrisi, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan supaya dia dapat bertahan hidup dan memperpanjang proses umurnya. Nah, memerlukan nutrisi ini, makhluk hidup tersebut dibagi menjadi beberapa. Ada yang bersifat karnivor, ada yang bersifat herbivor, ada yang bersifat karnivor, ada lagi yang bersifat omnivor, dan yang terakhir ada yang bersifat insektivor. Nah, herbivor adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kerbau, jerapah, gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karnivor, yaitu hewan yang memakan daging. Contohnya seperti anjing, singa, harimau, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah omnivor. Omnivor adalah makhluk hidup yang memakan segalanya. Contohnya apa, Pak? Seperti babi, monyet, gorila, manusia. Dan terakhir adalah insektivor, yaitu makhluk hidup yang hanya memakan serangga. Contohnya seperti kadal dan iguana dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh yaitu proses di mana volume atau ukuran makhluk tersebut bertambah, dan berkembang yaitu proses perkembangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, misalnya kayak kita tumbuh dan bertumbuh itu dari bayi, contohnya bayi lambat laun dia akan berubah menjadi dewasa. Nah, selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses pertambahan di spesiesnya untuk melanjutkan keturunannya atau spesiesnya. Nah, berkembang biak ini terbagi lagi. Nah, berkembang biak ini terbagi-bagi lagi. Ada yang makhluk hidup ovipar, vivipar, dan
ovipar. Nah, ovipar yaitu makhluk hidup yang bertelur. Contohnya seperti ayam, unggas, dan lain sebagainya. Kedua adalah vivipar, yaitu makhluk hidup yang beranak. Contohnya seperti pada mamalia, baik gajah, zebra, rusa, manusia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya pada salah satu spesies ular, contoh seperti ular anaconda. Nah, ular anaconda ketika dia bertelur, telurnya itu akan dikeluarkan dulu. Setelah dikeluarkan telurnya, baru telurnya akan ditelan kembali bulat-bulat oleh induk anaconda tersebut. Nah, contoh lainnya apa Pak? Seperti kuda laut. Tahu kuda laut kan? Yang hidupnya di laut. Nah, kuda laut ini yang beranak itu bukan induk betinanya, tetapi induk jantannya atau bapaknya. Loh Pak, kenapa bapaknya? Ya, telur-telurnya tadi, telur-telur kuda laut tersebut akan dimasukkan oleh induk betinanya ke dalam kantung penyimpanan yang ada di dalam perut bapaknya. Setelah kantung telur-telur itu masuk ke dalam kantung penyimpanan, maka sel spermanya yang ada di kuda laut jantan akan membuahi sel telur yang masuk ke dalam kantung tersebut. Nah, setelah itu kantung beberapa waktu dierami, telur tersebut akan keluar menjadi kuda laut kecil atau anakan kuda laut. Nah, selanjutnya adalah tanggap terhadap rangsangan. Nah, tanggap terhadap rangsangan itu seperti apa Pak? Misalnya, ketika kita merasa lapar, kita akan makan. Ketika kita merasa kepanasan, kita akan mencari tempat yang sejuk untuk mendinginkan suhu tubuh kita. Ketika kita merasa haus, kita akan minum. Nah, itulah yang dinamakan terhadap peka terhadap atau tanggap terhadap rangsangan. Oke, pada materi ini hanya ini aja yang Bapak akan beri. Materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, sampai sini aja pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.